Yang paling penting kan begini, Hmm. komitmen logistik ini kan harus betul-betul dipenuhi ya. Betul, Jangan karena sampai begini kan, Nah, kita tidak enak kita mendengar seperti kasus DKI ya, misalnya. ya, Calon gubernur harus berhutang ke sana kemari gitu ya, kan. ya, Nah, Mas Romi juga sudah cerita itu ya, kan ya, betul. persoalan hal seperti ini. Betul. Artinya kalau untuk urusan DKI saja Pak Sandi di situ terbuka memberi hutang 50 miliar gitu ya. Bahkan disampaikan kepada saya sebenarnya 95 miliar Gus, bukan hanya sekedar 50 begitu. Belum sumber-sumber yang lain gitu. Artinya memang pilkada saja segitu, apalagi pilpres. Itu baru satu provinsi. Ini kita berbicara 38 provinsi. 34. Tambah 4 lagi yang terakhir kan. Oh, yang Papua ya. Daerah otonom baru Papua. Iya. Gitu. Jadi 38 provinsi. Ya tinggal hitung aja Bang. 514 kabupaten kota, setiap hari mobilisasi butuh berapa, keliling seluruh Indonesia. Itu aja udah biaya. Dan kalau capres turun atau cawapres turun kan nggak mungkin hanya 5-10 orang. Iya. Medianya belum. Belum pesawat lagi. Tukang pijitnya. Luar biasa ya. Konten kreatornya kan Ya. banyak sekali gitu. Jadi tidak sederhana sebenarnya kan. Kalau Sederhana soal duit aja sebenarnya. ya. Yang nggak sederhana itu pembagian tugasnya gitu. Ya. Tapi kan soal duit ini paling sederhana diucapkan, paling sulit diselesaikan itu kan Bang? yang kita khawatirkan. Nah, ya kan? Yang kita khawatirkan itu adalah bahwa kalau orang lari dari komitmen. Iya. Sebenarnya kan begini, Mas Romi ya, kalau pengalamannya kita lihat. Iya. Kalau presiden itu sudah pasti diperhitungkan itu dia kemungkinan besar menang. Dia akan mendatangkan uang. Ya, akan mendatangkan sumbangan. Siapapun wakil presiden, Mas Romi ini nggak punya modal bilang. Iya. Jadi wakil presiden, itu siapapun yang Mas Romi telepon mau nyumbang itu. Iya, betul. Pasti. Ya itulah sebenarnya cara kerja demokrasi kan. Saya ingat betul saya itu melakukan monitoring pemilu Amerika Serikat waktu Hillary lawan Trump. Itu Hillary itu untuk kandidasi di Partai Demokrat saja. Jadi untuk menjadi kandidat resmi Partai Demokrat itu dia membutuhkan $800 juta, 12 triliun Bang. Ya tentu kita nggak bisa bandingkan size ekonomi Amerika Serikat kan. Kalau dari GDP kita 1% dunia, Amerika Serikat 24% dunia. Jadi dia 24 kali lipat. Nah, artinya kalau logikanya untuk menjadi kandidasi dia butuh 800 triliun, untuk maju dia butuh 2 kali lipatnya, ya kan? Berarti kurang lebih sekitar 36 triliun. Nah, kalau Indonesia itu ekonominya adalah 1/24-nya Amerika, ya bagi aja 24 kira-kira gitu. Jadi Indonesia untuk maju ya minimal 2-3 triliun. Gitu. Itu kalau bicara ekonomi. Tapi kalau bicara jumlah penduduk, Amerika dengan Indonesia kan hanya 1:1,5. Dan luasnya kawasan kita ya. Kurang lebih sama kita dengan Amerika, tetapi kan kita terpisah oleh laut. Iya. Gitu. Cuman kan begini Mas Romi, kalau Amerika itu 36 itu kan real karena transparan dihitung betul. Kalau di sini kan 3 itu bisa kita nggak tahu apakah bisa 15, bisa 20 kan. Siapa yang lapor dan siapa yang bertanggung jawab kan? Betul. Itu yang menurut saya memang ada yang kurang dengan pengaturan insentif biaya kampanye kita, Bang. Seharusnya dirangsang seperti Amerika Serikat, biaya yang disumbangkan oleh perusahaan-perusahaan untuk kampanye itu bisa digunakan untuk menjadi pengurang pajak. Nah kalau itu berarti memang rezim perpajakan kita berpihak kepada demokrasi. Sekarang kan enggak, belum. Baru zakat yang bisa dipakai untuk mengurangi pajak kan. Tapi kalau untuk kampanye belum. Ya zakat kan lain lagi dengan pajak ya. Iya, artinya kita mengeluarkan pajak secara resmi di lembaga zakat yang memang diakui negara itu bisa digunakan untuk mengurangi pajak. Nah seharusnya hal yang sama bisa digunakan untuk sumbangan kepada partai politik atau untuk kampanye kandidasi presiden atau kepala daerah gitu. Sehingga perusahaan dengan serta-merta dan sukacita mengumumkan gitu. Ya. Saya melihat ini mental P3 ini luar biasa. Gimana, Bang? Begini. Berada di tengah-tengah koalisi 5 partai. Ya kan? 4 partai masih mencari-cari formula ya. Bagaimana caranya kita mengeluarkan satu keputusan persoalan presiden, wakil presiden, tiba-tiba P3 langsung ngambil sikap dari 5 partai ini, langsung mendukung Ganjar.
Saya bilang apa mental yang luar biasa ini? Mentalitas atlet, Bang. Ya. Jadi di dalam Gapura Gelora Senayan itu ada semboyan di situ. Citius, Altius, Fortius. Gitu. Jadi menjadi yang paling cepat, menjadi yang paling akurat, dan menjadi yang paling kuat. Gitu. Nah, tentu tidak semua kita bisa raih kan? Karena kekuatan kita kan kursinya juga tidak banyak begitu. Tapi kita harus paling cepat. Gitu. Karena politik itu momentum. Dan salah satu yang bisa kita lakukan kalau bicara momentum ya kecepatan. Gitu. Nah, kecepatan mengambil keputusan ini yang kemudian kita lakukan karena sebagai sebuah partai politik yang tidak besar, kelincahan kita lah yang menjadi keunggulan. Ya, dan saya melihat begini, artinya kan tidak juga ada merasa terkucilkan ya. Kalau orang lain kan merasa, wah kita nih partai kecil, udah calonkan ini, kita nih merasa terkucilkan, merasa minder gitu. Tapi saya lihat makin pede. Ya, kalau itu soal ini aja jam terbang aja, Bang. Terbang. Ya. Artinya apapun kita partai tertua di Indonesia, kita lebih tua 5 hari dibanding PDI Perjuangan gitu. Jadi kita sudah biasa makan asam garam lah, tanjakan tikungan dan gas remnya sudah terbiasa. Nah ini akhirnya saya menyimpulkan, kita ingat dulu ada buku Small is Beautiful ya, Schumacher. Iya. Nah jadi P3 ini kira-kira small is beautiful, kecil tapi indah. Justru menjadi penyeimbang ya. Kita ingin memberikan pertunjukan demokrasi, tetapi juga jadi kita ingin politik tidak sekedar menjadi tontonan, tetapi juga tuntunan, bahwa rakyat berhak untuk mengetahui lebih awal, sehingga dia bisa memiliki waktu yang cukup untuk menilai rekam jejak, termasuk ketika kita hari ini sedang melakukan penyusunan caleg 1-14 Mei ini kita mendaftar, maka para calon anggota legislatif kita mendaftar dengan kesadaran bahwa capres kita sudah ada, gitu. Dan itu bagus untuk demokrasi kita, karena ketika kita berbicara split voting ya, jadi yang tiket yang terpisah gitu antara pilpres dengan pileg gitu, itu kita juga sudah bisa meyakini bahwa caleg kita sekarang ini kan sudah tahu kalau capres kita Ganjar. Nah, kalau memang kemudian dengan itu Anda tidak setuju, ya berarti dia akan kemudian menjadi tidak mendaftar. Tetapi ketika dia setuju, dia akan mendaftar, atau dia tidak setuju tapi dia bisa memisahkan. Pileg es pileg, pilpres es pilpres. Gitu. Jadi selektivitasnya sudah berjalan dari awal ya? Sudah berjalan. Dengan demikian, maka most likely ketika kita berbicara instruksi atau komando partai untuk melakukan pemenangan pilpres, semuanya tegak lurus, satu komando.